Salam, biarlah damai sejahtera Allah selalu ada pada kita. Kita masuk di bulan Juni tanggal 24, di mana tema besar kita adalah ketopong keselamatan. Kita akan mengambil dalam buku Resilient 360 hari, di mana kita akan melihat di situ ada subjudul yang mengatakan keselamatan mengubah kekacauan menjadi damai. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul yang tercantum di dalam buku Resilient tersebut. Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan membacakan dan nanti kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus di Listra. Ayat pertama, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ini adalah perjalanan Rasul Paulus dalam pelayanan misi kedua di Listra. Sebelumnya Rasul Paulus sudah datang di Listra, di mana dia sebenarnya dalam ancaman, bahkan hampir dibunuh di misi pertama. Tetapi justru Paulus datang yang kedua kali, dan dia datang di Listra, dia menemui Timotius. Kalau kita membaca di dalam kitab Timotius, di dalam suratan Timotius, di situ kita bisa melihat bahwa Timotius ini dipakai oleh Tuhan sebagai murid dari Paulus. Tetapi kalau kita membaca di sini, Timotius adalah ibunya adalah seorang Yahudi. Kita tahu ibunya adalah Eunike, neneknya adalah Lois. Tetapi tidak disebutkan siapa bapaknya, karena bapaknya adalah orang Yunani. Jadi Timotius itu adalah anak campuran dari Yahudi dan Yunani. Pada waktu itu legal, masa Romawi itu pernikahan campuran itu dianggap sah dan legal. Tetapi di dalam adat Yahudi bahwa seseorang dikatakan ketika dia menjadi seorang Yahudi, ada aturan bahwa dia pun harus disunat untuk menjadi seorang Yahudi. Tetapi ketika dia tidak disunat, dia dikatakan Yahudi yang murtad. Maka kalau kita membaca di ayat tersebut, ayat yang ketiga, orang-orang Yahudi dalam perjalanan Paulus untuk masuk di dalam pelayanan, untuk memperkenalkan Injil kepada orang Yahudi, mereka mendesak untuk bisa diterima, Timotius harus disunat. Karena percampuran ini, Timotius tidak disunat ketika dia lahir. Timotius disunat ketika dia sudah dewasa. Nah, latar belakang inilah darah campuran ini, sesuatu yang tidak mudah di dalam pelayanan Paulus. Karena dia harus orang-orang Yahudi mengatakan bahwa keselamatan itu harus lewat sunat. Tetapi Rasul Paulus memberikan pengajaran bahwa keselamatan tidak berdasarkan sunat. Di dalam pasal 15, Rasul Paulus mengatakan bahwa ajarannya bahwa keselamatan tidak berdasarkan sunat. Tetapi justru di pasal 16, Paulus
menuruti orang-orang Yahudi yang mendesak supaya Timotius tidak dikatakan orang Yahudi yang murtad, dia harus menyunat Timotius di usia yang tidak kecil. Ada kekacauan, ada kesemrawutan di situ. Ada sesuatu hal yang rumit terjadi di dalam pelayanan Paulus. Tetapi kita tahu bahwa Paulus hadir di jemaat Listra itu untuk memberitakan, untuk menyampaikan keselamatan. Rasul Paulus tidak berjalan dengan pikiran-pikirannya sendiri. Dia memakai pikiran-pikiran Tuhan, ilham-ilham yang diberikan oleh Tuhan. Segala pikiran, ketopong keselamatan yang Tuhan berikan, dia taruh di dalam pikiran-pikiran Rasul Paulus. Itulah yang mengerjakan. Sehingga di tengah-tengah pelayanan Rasul Paulus, di mana ada kesemrawutan, di mana ada ketidaksinkronan, apa yang harus diajarkan dengan kondisi realitasnya. Tetapi Paulus diberikan hikmat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan Rasul Paulus di tempat ini adalah pelayanan yang sangat berguna. Dia harus membuka pelayanan-pelayanan ini. Dia harus masuk di tengah-tengah orang Yahudi, di mana ketika dia melayani di tempat ini, dia harus membuka sinagog-sinagog. Dia harus bertemu dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi masih berhadapan dengan adat-adat orang Yahudi. Termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa seorang Yahudi harus disunat. Ketika dia tidak disunat, artinya dia adalah orang Yahudi yang murtad. Ada banyak penyesuaian-penyesuaian dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan keinginan kita adalah dalam pelayanan hitam atau putih. Jelas. Tetapi kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus minta hikmat Tuhan di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pelayanan kita, mungkin saat itu ketika Paulus berjumpa dengan Timotius, ada kondisi yang tidak ideal. Paulus harus menyelesaikan kondisi kekacauan yang terjadi dalam latar belakang kelahiran Timotius. Tuhan memberikan hikmat, sekalipun ada pertentangan, bahwa keselamatan tidak berdasarkan sunat. Tetapi di dalam suratan yang lain, Rasul Paulus ketika dia bertemu dengan orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Ketika dia bertemu dengan orang Yunani, dia seperti orang Yunani. Jadi mungkin dalam hidup kita dipanggil oleh Tuhan. Seringkali kita dipersiapkan dengan hal-hal yang tak terduga. Hidup kita dipersiapkan menjadi alatnya. Tetapi kita dihadapkan dengan situasi hidup kita yang kadang-kadang kita tidak siap. Mungkin saja sebenarnya Tuhan sudah persiapkan kita menjadi alatnya. Tapi kita bertanya, Tuhan, saya ada di dalam kehidupan yang broken home. Saya ada dalam pernikahan campuran. Kondisi saya tidak ideal untuk melayani. Mungkin kita katakan situasinya itu seperti latar belakang Timotius ketika Rasul Paulus ingin mengajak Timotius untuk mendampingi dalam pelayanannya. Mungkin ketika kita ada panggilan untuk melayani itu, ada situasi yang kacau, situasi yang tidak ideal, situasi yang semrawut mungkin kita hadapi. Tetapi panggilan itu terus datang buat kita untuk kita dipakai sebagai alat-alatnya. Menjadi pertanyaan kita, Tuhan, apakah saya sanggup menjadi alatnya dalam situasi seperti itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak memanggil kita ketika kita berkata bahwa kita sudah nyaman, kita sudah ideal, kita sudah enak, kita sudah tidak masalah. Justru Tuhan memanggil kita dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal.
Hanya saja bagaimana respon kita. Timotius harus menjalani, dia disunat dalam dewasa. Tidak mudah itu. Mungkin kita saat ini mau menerima panggilan itu dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan, kondisi apapun, ketika panggilan untuk melayani Tuhan itu ada, biarlah kita terima. Tuhan tahu kehidupan kita, dan kita mau ketika panggilan itu datang buat kita merespon dengan positif. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menyelesaikan, Tuhan akan ada di pihak kita, sehingga kita menjadi jemaat-jemaat yang tangguh, dipakai sebagai alat-alatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akhiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu membutuhkan doa, Bapak Ibu boleh menceritakan kesaksian, menyampaikan pokok-pokok doa tersebut. Bapak Ibu boleh menyampaikan apa yang Bapak Ibu alami, baik itu mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga. Bapak Ibu bisa chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu. Engkau mengenal hidup kami. Situasi apapun yang kami alami, yang terjadi dalam hidup kami, baik itu membuat hidup kami bertanya kepadamu Tuhan, apakah hidup kami ini layak di hadapan Engkau untuk mengerjakan hal-hal yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kami, tetapi Tuhan ajarkan kami tetap bersiap sedia ketika panggilan itu datang buat kami Tuhan, untuk kami merespon secara positif panggilan itu dalam kondisi apapun. Karena kami percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam komunitas kami. Engkau tidak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan, biarlah keluarga GPDI selalu ada di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Allahku, Engkau, kami keluarga GPDI hendak bersyukur kepadamu. Allahku, hendak meninggikan Engkau. Kami keluarga GPDI bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.